Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan, dalam pertolongan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini kita akan mengemukakan satu berita ya, suatu pandangan dari ex aktivis malari ya tentang kondisi Indonesia hari ini dan siapa pemimpin yang dianggap paling layak untuk mengatasi kondisi Indonesia yang dianggapnya semakin tidak baik-baik saja. Saudara, berita yang kita ambil dari ABW News, portal ABW News yang berjudul Ex Aktivis Malari, Kondisi Ekonomi Berat, Hanya Anies yang tawarkan perbaikan. Baiklah kawan sekalian, kita coba bacakan pandangan beliau tentang bacakan pandangan-pandangannya tentang kondisi Indonesia saat ini. Para pegiat demokrasi yang masih mempunyai akal sehat pasti mengakui bahwa kondisi sekarang ini sangat berat dan menyengsarakan bagi rakyat. Beban ekonomi dan sosial makin mengkhawatirkan. Cita-cita kemerdekaan, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, semakin jauh dari harapan dan kenyataan. Pengamat politik dan pegiat demokrasi senior Salim Hutajulu menyatakan hal itu kepada KB News Selasa 3 Januari 2023. Dia menanggapi dan membenarkan keluhan masyarakat bahwa selama 8 tahun pemerintahan Jokowi hidup rakyat makin sengsara. Jokowi telah gagal dan harus diganti. Anies Baswedan adalah figur yang paling cocok menggantikannya, kata beliau. Hampir tidak ada satupun keberhasilan yang diperlihatkan Jokowi berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Semua barang kebutuhan susah didapati, kalaupun ada harganya sangat mahal. Nantilah kita bicara tentang peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi rakyat dalam berpendapat. Kita lihat saja di bidang ekonomi rakyat. Ukuran ekonomi rakyat itu gampang katanya, yaitu sembako murah dan mudah didapati. Gaji rakyat yang cukup untuk membeli semuanya. Nyatanya, kata aktivis demonstran yang dituduh terlibat peristiwa malari tahun 1974 itu, sembako susah, harganya mahal dan daya beli rakyat susah untuk menembusnya di pasar. Kata beliau selanjutnya. Dipandang dari sisi ini, rejim Jokowi sudah gagal. Apalagi kalau kita ukurkan dengan parameter demokrasi dan partisipasi publik. Tambah parah kinerja rejim. Tokoh-tokoh kritis ditangkap, ulama dikriminalisasi dan oposisi dikerdilkan dengan ancaman dan suap, baik jabatan maupun materi, kata Salim lagi. Yang anehnya lagi, bukannya sadar atas ketidakmampuan, tetapi berupaya untuk menjalankan periode jabatan ketiga. Padahal konstitusi jelas-jelas telah membatasi. Para buzzer dan pendukung fanatik berusaha terus menjilat Jokowi. Dan dia sendiri sur dengan jilatan itu, kata mantan Ketua Senat mahasiswa FIS UI tahun 1974 itu selanjutnya. Menurutnya, Anies yang tepat menggantikan Jokowi. Hanya dia yang nampaknya punya resep dan formula untuk memperbaiki nasib rakyat. Gerakan perubahan yang ditawarkan Anies merupakan jalan terbaik bagi penyehatan kembali nasib rakyat. Dari nama-nama yang muncul sebagai capres, semuanya cenderung untuk meneruskan gaya dan pekerjaan Jokowi. Hanya Anies yang berbeda. Jika kita lihat dan perhatikan tawaran-tawaran program para capres itu, Anies yang punya rekam jejak yang meyakinkan. Sebagai gubernur, dia sudah tunjukkan karya nyata, sedangkan yang lain belum terlihat. Demikian komentar Pak Salim Hutajulu menutup
perbincangannya dengan KB News. Kawan-kawan sekalian, pernyataan beliau dalam banyak hal, dalam beberapa hal sangat terasa ya, sesuai kenyataan, misalnya ekonomi kerakyatannya. Harga-harga sangat melambung ya. Dulu saya kadang-kadang juga jalan beberapa waktu terakhir ini, jalan ke pasar maupun terutama Indomaret. Yang dulunya misalnya minuman-minuman soda misalnya, atau yang itu kayak apa itu dengan 16.000 kita bisa dapat, 15.000 kita dapat, sekarang tidak bisa lagi, sudah 25.000. Jadi kita tidak terasa itu naiknya. Ya itu mungkin juga karena imbas dari kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Harga minyak goreng misalnya yang dulu beberapa bulan lalu itu meroket dan di pasaran relatif menghilang, dan setelah di ini lagi harganya tetap tinggi walaupun ya, tidak kembali seperti harga biasa. Dan yang lain-lain lain sebagainya. Sementara kesulitan untuk mencari uang, mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang semakin sulit ya di zaman ini, Pak Jokowi ini. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh soal ekonomi kerakyatan itu benar. Yang kedua soal demokrasi atau partisipasi rakyat di ruang publik dan bentuk pikiran dan lain sebagainya, itu yang digambarkan tadi ada benarnya. Bahkan kita dalam konteks misalnya partai politik misalnya, cenderung beberapa waktu lalu kita misalnya dapatkan banyak viral informasi tentang upaya-upaya untuk mengganggu koalisi perubahan dengan mengambil misalnya PKS menawarkan menteri, menawarkan uang dan lain sebagainya, kampanye dan sebagainya. Tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sepenuhnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi bisa jadi dilakukan oleh kelompok-kelompok kering yang di sekitar kekuasaan untuk menggagalkan pencapresan atau koalisi perubahan. Bahkan kita juga lihat bahwa dengan pencapresan Anies oleh Nasdem itu menyebabkan Nasdem punya hubungan dengan rejim tidak bagus, bahkan saling koalisi yang pendukung rejim misalnya PDIP dan sebagainya menuntut supaya kabinet portofolio yang diberikan kepada beberapa menteri yang diberikan kepada Nasdem itu segera dievaluasi. Ini banyak hal yang lucu sebetulnya, sehingga orang-orang yang mengkritik, dan apalagi sudah disahkannya undang-undang KUHP yang dianggap kalau mengkritik terlalu keras para pejabat, anggota DPR, pejabat, kemudian terutama presiden yang bernuansa menghina, itu langsung atau merendahkan posisi presiden, itu akan langsung ditangkap dan dipenjara. Nah itu sehingga banyak orang yang mengkhawatirkan, saudara sekalian, pemerintah ini bukan semakin demokratis, tetapi malah justru mengarah kepada otoritarianisme, padahal masa jabatan mereka semakin pendek ya. Dan inilah yang terakhir yang paling ini adalah soal misalnya penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang mendelegitimasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak terjadi banyak ketidaksempurnaan, dalam pengertian bahwa dalam banyak hal dalam penyusunan undang-undang itu di masa yang lalu itu tidak banyak yang dianggap tidak sesuai dengan norma dalam proses penyusunan sebuah undang-undang yang melibatkan partisipasi rakyat, kemudian perlu melibatkan diskusi intensif di DPR untuk membahas undang-undang itu, sehingga ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang itu inkonstitusional dan diberi waktu untuk diperbaiki. Tetapi tiba-tiba misalnya itu kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung diperpukan, artinya diperpu untuk tidak berlaku. Nah, jadi perpu itu menurut para pengamat dan pengurai pemberi penjelasan di ruang-ruang media sosial, di media online dan sebagainya, itu dianggap Pak Jokowi seakan-akan telah, bahkan ada yang mengatakan, misalnya di kalangan buruh mengatakan Pak Jokowi sesungguhnya sudah melanggar konstitusi. YLBHI ketuanya juga beberapa minggu yang lalu ketika
hal itu baru di diperpukan, itu langsung menuai reaksi yang keras terhadap dari para pengamat politik maupun pengamat hukum yang dianggap Pak Jokowi telah melakukan sesuatu yang salah, keliru, bahkan bukannya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi justru dengan Perpu itu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dianggap beliau telah melawan ataupun melanggar konstitusi. Reaksinya sangat keras dan hari-hari ini sangat viral, masih juga perdebatan di ruang publik itu masih sangat kencang, sangat ramai. Nah, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu kembali ke soal Pak Salim tadi, bahwa beliau mengatakan bahwa hanya Anies yang bisa memberi harapan bagi rakyat kecil untuk mensejahterakan rakyat dan menjanjikan gagasan keadilan itu bisa diimplementasikan di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang jika dia menjadi presiden. Nah, saudara sekalian, tentunya rekam jejak Anies Rashid Baswedan semua orang mengakui itu, bahwa dia justru memihak kepada rakyat, tetapi juga tidak mendelegitimasi pengusaha-pengusaha yang sudah besar gitu ya, tetapi dia berupaya untuk implementasi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang merupakan sila kelima dari dasar negara kita, itu Pancasila. Itu bukan hanya lip service, tetapi benar-benar dicoba untuk diimplementasikan dalam bentuk program-program yang bisa menyentuh atau mengangkat derajat atau kesetaraan bagi rakyat banyak ketika beliau menjadi gubernur DKI. Sehingga dia mengatakan bahwa, Pak Salim mengatakan bahwa hanya Anies yang bisa diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar, untuk melakukan perbaikan yang telah ditimbulkan oleh kerusakan yang telah ditimbulkan oleh pemerintahan atau rejim Pak Jokowi saat ini yang dianggap telah gagal. Kira-kira seperti itu kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan sifatnya informatif dan bermanfaat, mencerdaskan. Dan sebelum kita akhiri, saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.